Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rafi Rizaldi. Saya di kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahu tentang budidaya, yaitu salah satu ikan tawar yang bernama ikan nila. Nah, di dalam video ini akan berisi tentang cara pembudidayaan, pembenihan, dan lain-lainnya. Mari sekarang kita lanjut video berikut ini. Oke? Komoditas penting perikanan budidaya yang sangat populer di masyarakat. Maklum saja, ikan nila memang memiliki berbagai keunggulan dibanding jenis ikan air tawar lainnya. Beberapa keunggulan yang dimiliki nila antaranya adalah relatif tingginya resistensi terhadap kualitas air dan penyakit, memiliki toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan, kemampuan yang efisien dalam membentuk protein, kualitas tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian limbah, kemampuan tubuh yang baik, dan mudah tumbuh dalam berbagai wadah budidaya yang dikelola secara tradisional maupun dengan sistem intensif. Pengembangan budidaya nila di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1969. Meski demikian, budidaya secara intensif baru mulai berkembang pada tahun 1980-an. Seiring ditemukan berbagai jenis nila unggul seperti nila merah, nila GIFT atau Genetic Improvement of Farmed Tilapia, dan nila GET dari Filipina yang bisa tumbuh bongsor dalam waktu relatif singkat di wadah budidaya intensif berupa kolam dan kantong jaring terapung. Secara morfologi, ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisik besar dan kasar, kepala relatif kecil, garis linea lateralis terputus dan berbagi dua, yaitu bagian atas dan bawah. Ikan nila toleran terhadap perbedaan lingkungan sangat tinggi, dapat hidup pada salinitas 0-29 per mil, suhu 14-38 Celcius, pH 5-11. Ikan nila merupakan ikan omnivora dan sangat menyenangi pakan alami berupa rotifera, Daphia sp, Bethos periphyton, dan Vitiplankton. Di samping itu bisa juga diberi makan seperti pelet, dedak, dan lain-lain. Termasuk ikan yang dapat memijah sepanjang tahun dan mulai memijah pada umur 6-8 bulan. Seekor induk betina ukuran 200-400 gram dapat menghasilkan larva 500-1000 ekor. Wah, banyak juga kan ya, bisa sampai 1000 ekor. Bayangkan pada kalian semua, 1000 ekor itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang lumayan banyak. Ya, kalau dipanen juga menghasilkan cuan yang banyak ya. Baik, selanjutnya untuk membedakan jantan dan betina dapat dilihat dari bentuk tubuh. Nah, pastilah ya, tapi nggak dilihat cuman sepintas doang. Misalkan dilihat dari atas, oh ini betina, nggak bisa gitu, harus diambil dulu. Warna dan alat kelaminnya, tanda-tanda tersebut antara lain induk nila jantan warna tubuhnya agak cerah dan memiliki satu lubang kelamin yang bentuknya memanjang, berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan air seni. Warna ujungnya sirip kemerahan terutama pada saat matang kelamin. Sedangkan induk ikan nila betina warna tubuh agak pucat dan memiliki 2 lubang buang kelamin. Lubang pertama berada dekat anus, berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Lubang kedua berada di belakangnya, bentuknya bulat dan berfungsi sebagai tempat keluar air seni. Nah, jadi bila kita ingin membedakan ya ikan nila yang jantan dan betina, berarti sebaiknya apa bukan sebaiknya gitu ya, emang seharusnya gitu ya, kita mengambil salah satu sampel, misalkan dari salah satu kolam pembenihan kita ngambil satu, dicek, oh dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, oh ini mah betina, nah berarti kita bisa membedakan, oh yang betina ini, terus kita ambil lagi dengan ciri-cirinya. Misalkan ciri-ciri ikan nila yang tadi kun, yang jantan itu ciri-cirinya memiliki satu lubang kelamin kan ya, misalkan diambil, oh cuman satu, nah berarti itu ikan jantan. Jadi
nggak bisa dilihat dari kolam gitu kayak manusia, oh dia mah laki-laki dia mah perempuan, nggak bisa begitu kalau ikannya. Beda lagi dengan manusia. Ya kalau manusia mah bisa dilihat sama kita ya dari jauh juga, oh itu mah perempuan ini mah laki-laki. Nah mungkin untuk hewan itu berbeda ya, khususnya untuk ikan nila ini. Nah baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pembenihan dan pemijahan. Pemijahan dilakukan di kolam, idealnya berukuran minimal 500 meter. Konstruktur dasar kolam dibuat dengan kemiringan 2-5% dan dilengkapi dengan kobakan atau bak panen dengan dimensi 2 kali 2,5 dikali 1,5 dikali 0,5 meter. Jadi mungkin ini saran yang bagus ya untuk melakukan pemijahan ikan nila di kolam ya. Sebelumnya dilakukan persiapan kolam berupa pengolahan tanah, dasar kolam, perbaikan pematangan, pembuatan kemalir, karen, serta pemupukan dengan pupuk. Kadang dosis 25-50 km per are. Nah, kolam diisi air setinggi 70-100 cm. Nah, jadi lebih bagusnya kolam misalkan kita membuat kedalamannya tuh 150 cm. Nah, airnya 100 cm ke atas. Nah, lebih baiknya tuh jangan rata dengan daratan yang tanah di atasnya. Soalnya yang dikhawatirkan misalkan kolam, nah terus si airnya tuh rata dengan tanah yang kita injak. Nah, yang ditakutkan tuh nanti takutnya dimakan sama kucing, sama hewan-hewan yang lain. Minimal kalau airnya agak ke dalam sedikit, kucing yang mau ngambil, yang mau masuk atau mau ngambil ikannya juga memiliki rasa takut gitu ya. Nah, selanjutnya pada tebar induk yang akan dipijahkan adalah 1-5 ekor per meter dengan perbandingan induk jantan dan betina 1:3-5. Selama pemijahan, induk diberi pakan berupa pelet dengan dosis 3% dari bobot biomas ikan per hari. Setelah 10-15 hari dari induk ditebarkan, mulai bisa dilakukan panen larva secara selektif dengan cara menyerokan setiap pagi berikut setelah sebulan. Dilakukan panen total dengan cara menyurutkan air kolam dan menangkap larvanya yang terkumpul di dalam kombakan atau bak panen. Larva selanjutnya dipelihara di kolam pendedaran yang sudah disiapkan seminggu sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pembesaran di kolam. Nah, jadi yang setelah yang tadi itu kan kita langsung masuk ke pembesaran di kolam ya. Tapi sebelumnya pembudidayakan ikan nila itu eh, tidak apa tuh, tidak semuanya di dalam kolam gitu ya. Ada juga yang kayak di jaring terapung. Contohnya kalau yang dekat dengan daerah kita di Sukabumi itu di daerah Cirata, Purwakarta. Nah, itu kan banyak bendungan-bendungan itu ya. Di bendungan itu kan banyak sekali jaring terapung gitu. Nah, biasanya sih itu tuh orang-orang sekitar itu membuat jaring terapung untuk membudidayakan ikan, contohnya ikan nila, ikan emas, ikan gurame, dan lain-lain gitu ya. Tapi minusnya di tempat itu tuh yang ditakutkan tuh ada limbah. Tapi sih di kolam juga, kalau kolamnya airnya ngambil dari kayak solokan gitu, takutnya ada limbah atau apa-apa, nanti ikannya bisa keracunan dan mati. Gagal panen, cuan pun gagal. Enggak lah, mudah-mudahan kita yang membudidaya aman-aman saja, amin. Untuk pembesaran di kolam, luas kolam bervariasi. Lahan yang tersedia dapat berupa kolam tembok atau tanah. Biasa sebelum benih ikan ditebar, tanah dasar harus diolah terlebih dahulu, kemudian dikapur dengan kapur tohor sebanyak 10-25 gram per meter dan dipupuk dengan pupuk kandang 500-600 gram per meter. Saluran pemasukan diberi kawat penyaring atau saringan agar hewan predator tidak dapat masuk. Takutnya gitu ada hewan yang memangsa ikan nilainya gitu ya. Selanjutnya kolam diairi sampai pada ketinggian 700-100 cm diusahakan selama pemeliharaan air tetap mengalir. Kemudian benih ukuran 8-12 siap tebar dengan kepadatan 5-10 ekor per meter. Pemberian pakan pelet dengan kandungan protein berkisaran 20-25% sebanyak 3% dari berat total. Frekuensi
pemberian 5 kali per hari. Selain pemberian, pakan perawatan hari juga perlu dilakukan atas pengolahan air dan menjaga sanitasi lingkungan. Bila tidak ada aral melintang, setelah dipelihara selama 4-6 bulan, ikan sudah siap panen atau sudah bisa dipanen secara total atau secara selektif. Dipilih ukuran tentunya sebagai permintaan pasar, tapi itu terserah juga mana yang kita suka saja. Misalkan pasar butuh yang ukurannya besar, kita eh, sisihkan yang besar-besar, terus yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, kan selera orang sama yang membeli kan beda-beda. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila perkataannya ada yang salah, kualitas perkataannya kurang baik. Pokoknya semua kesalahannya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.